小凡，你梦到了什么？当然是梦回从前。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 97. Bicara malam. Mereka bertiga tetap diam untuk sementara waktu. Itu masih Zheng Susu yang sifatnya lebih lincah dan dia juga cerdas. Dia melihat hal-hal tampak canggung antara Lin Jingyu dan Fa Xiang, jadi dia yang pertama tersenyum dan berkata, "Lin Junior Brother, bagaimana kamu membuatnya sini?" Lin Jingyu meskipun tidak terlalu dekat dengan Zheng Susu tetapi pertama-tama, untuk melihat seseorang dari sekte sendiri di tempat yang tidak dikenal ini, dia merasakan kedekatan dengannya. Kedua, dia tahu bahwa Zheng Susu berhubungan baik dengan Zhang Xiaofan dan entah bagaimana memiliki kesan yang baik tentang Zheng Susu. Dia mengangguk dan berkata, "Saya terpisah dari saudara-saudara senior dalam miasma dan saya terus berjalan, tidak berharap bisa keluar. Saya keluar di suatu tempat tidak jauh dari sini dan kebetulan melihat cahaya terang bersinar dari senjata magis dan karena itu datang untuk memeriksanya." Zheng Susu, hehe, tertawa, menggunakan tangannya untuk menghapus air hujan di wajahnya dan berkata, "Sepertinya kita sudah ditakdirkan, di tempat yang berbahaya ini, semakin banyak orang yang lebih baik, bukan?" Kakak senior Fa Xiang. Fa Xiang tersenyum dan mengangguk, dia berkata, "Itu benar, oh, hujannya berhenti." Zheng Susu dan Lin Jingyu terkejut, mereka melihat ke langit dan benar-benar, tidak tahu sejak kapan, hujan deras tanpa ampun telah menjadi gerimis dan sekarang, hujannya berubah menjadi lebih cerah dan langit tampaknya telah terbuka. Lin Jingyu menarik napas dalam-dalam, udara di hutan setelah hujan sangat renyah dan sepertinya membawa sedikit aroma manis, menembus jauh ke dalam hati. Fa Xiang berbalik dan melihat bunga misterius yang sudah ditutup dan berkata, "Ada banyak hal yang tidak biasa di sini, bunga aneh ini bukan jenis manusiawi juga, kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama, mari kita tinggalkan ini tempat pertama." Lin Jingyu tidak menjawab. Zheng Susu tersenyum dan berkata, "Kakak senior Fa Xiang benar, ayo pergi." Berbicara, dia berbalik dan menatap Lin Jingyu. Lin Jingyu diam-diam mengangguk. Setelah mengatur barang-barang mereka, mereka bertiga mengarahkan senjata magis mereka dan melayang ke udara. Zheng Susu ragu-ragu untuk sementara waktu di udara dan dengan keras berkata kepada mereka, "Saudara senior Fa Xiang, saudara junior Lin, hutan ini sangat besar dan mengandung serangga beracun, binatang buas yang aneh dan berbagai jenis binatang buas. Saya takut bahwa harta langka yang dikabarkan itu benar-benar jauh di dalam hutan ini. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?" Lin Jingyu dengan bersemangat berkata, "Saudara senior Zheng, jika kita tidak memasuki gua harimau, bagaimana kita bisa mendapatkan anak harimau?" Zheng Susu memandangnya dan berbalik untuk melihat Fa Xiang. Fa Xiang tersenyum dan meletakkan kedua telapak tangannya dalam sebuah doa, tidak menunjukkan keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Karena itu, mari kita cari di padang belantara yang keras ini secara menyeluruh dan melihat persis jenis harta langka apa yang dilahirkan." Mereka bertiga merasa bersemangat, mereka mendesak senjata magis mereka dan berubah menjadi 3 aliran cahaya yang cemerlang, terus jauh ke dalam hutan. Tirai malam berangsur-angsur diturunkan, langit berubah total. Lin Jingyu dan dua lainnya sudah mencari setengah hari tetapi tidak memiliki hasil. Bahkan bayangan harta langka yang dikabarkan tidak terlihat. Selain itu, mereka sayangnya mengalami cukup banyak jenis serangga beracun dan binatang buas aneh yang berbeda di hutan, dan beberapa di antaranya sangat tak terbayangkan. Bahkan ketika mereka terbang melewati pohon besar di langit, salah satu cabang tiba-tiba berubah menjadi serangga berwarna abu-abu dan mencoba menggigit mereka dengan mulut terbuka lebar. Karena itu mereka terus seperti ini, meskipun mereka bertiga adalah pembudidaya terlatih. Masing-masing dari mereka adalah bakat luar biasa dari sekte mereka sendiri dan berhasil melintasi dengan aman tetapi mereka tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir di hati mereka. Ketika malam bertambah, mereka bertiga berdiskusi dan kebetulan menemukan batu besar di hutan yang cukup datar sehingga mereka bertiga mendarat di atasnya untuk beristirahat. Zheng Susu dengan hati-hati berjalan ke samping, mengawasi dan pada saat yang sama memanggil senjata ajaibnya, pedang Suanyuan. Dengan menggunakan cahaya lemah senjata, dia melanjutkan dengan hati-hati, setelah secara selektif memilih dan memilih, dia akhirnya mengambil beberapa cabang yang lebih kering dan bagus, bersiap untuk menyalakan api. Lin Jingyu menyaksikan dari samping dan tiba-tiba tertawa pahit. Zheng Susu mendengarnya,
melihat ke atas dan bertemu matanya, dia tahu apa yang dia pikirkan dan juga, hehe, tertawa. Sekte King Yun sejak didirikan 2000 tahun yang lalu, untuk mengatakan orang yang paling detail dan berhati-hati dalam mengumpulkan kayu bakar, itu pasti Zheng Susu hari ini. Berbalik, Zheng Susu mengeluarkan Firestarter dari dadanya tetapi hujan deras di siang hari telah merendam cabang-cabang di sekitarnya yang basah. Setelah mencoba menyalakan api selama hampir setengah hari dan menghasilkan banyak asap, api akhirnya dimulai. Fa Xiang melirik ke sekeliling dan hanya melihat kegelapan di hutan. Setelah ragu-ragu sebentar, dia memberi isyarat kepada mereka berdua untuk duduk lebih dekat dan kemudian mengambil napas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan meneriakkan dan mempersembahkan senjata magis, mutiara reinkarnasi, di tangannya. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan lembut berkilauan dan melebar, membentuk 6 perimeter cahaya lingkaran kemasan, membungkus mereka bertiga di dalamnya. Dalam kegelapan, di bawah cahaya lembut mutiara reinkarnasi, wajah mereka memantulkan warna kemasan redup. Lin Jingyu dan Zheng Susu keduanya dari sekte terkenal dan keduanya melihat langkah ini dari Fa Xiang dengan jelas. Lin Jingyu, meskipun memiliki dendam terhadapnya tetapi dia juga menyukai Zheng Susu, wajah mereka mengungkapkan kekaguman dan kejutan. Zheng Susu tersenyum dan berkata, kakak senior Fa Xiang, kekuatan magis yang baik, mengagumkan, mengagumkan. Fa Xiang tersenyum dan berkata, ada terlalu banyak serangga berbisa di sini, saya khawatir cahaya dari api kecil ini mungkin tidak cukup sehingga dengan lingkaran hati prajna ini, kita tidak perlu khawatir tentang hewan berbisa yang biasa malam ini. Setelah berbicara, dia tersenyum samar pada mereka berdua dan tidak sengaja atau sengaja menatap Lin Jingyu. Lin Jingyu menatapnya dan sedikit menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Fa Xiang perlahan mengalihkan pandangannya dan melihat api unggun kecil di antara mereka. Api menyala di matanya, apa yang dia pikirkan. Suasana perlahan-lahan tenang, mereka bertiga tidak berbicara lagi. Larut malam mengelilingi mereka, dalam kegelapan pekat, tiba-tiba hembusan angin bertiup. Angin terdengar seperti isakan, seperti seorang gadis yang patah hati menangis sendirian di suatu tempat jauh di depan. Angin itu melayang ringan di hutan, menyapu melewati pohon-pohon, menyapu cabang-cabang dan dedaunan. Hutan hitam, di tengah malam yang gelap ini, tiba-tiba seolah-olah masih hidup, membuka dadanya lebar-lebar dan membiarkan keturunannya di dada lebar tanpa batas ini, bernyanyi dengan lincah. Malam semakin dalam, angin melewati ujung hutan. Api menyala dengan limbung. Fa Xiang menutup matanya dalam meditasi, Zheng Susu juga tampak lelah. Dia berbaring di samping api unggun dengan pakaiannya dan tampak tertidur. Hanya Lin Jingyu duduk di sisi lain api, tanpa tanda-tanda kantuk, tatapannya cerah, menatap kosong pada api yang membakar itu. Perlahan-lahan, dia mengulurkan tangannya dan mengambil cabang yang layu, pat suara dan itu dibengkokkan dan pecah menjadi dua, dengan lembut didorong ke dalam api. Nyala api perlahan menelan tongkat itu dan tampak semakin kuat. Lin Jingyu tiba-tiba merasakan kesadaran dan melihat ke samping. Fa Xiang telah membuka matanya dan diam-diam menatapnya. Lin Junior, seolah mempertimbangkan Zheng Susu yang sedang tidur, Fa Xiang secara khusus merendahkan suaranya dan diam-diam berkata, mengapa kamu masih tidak beristirahat? Lin Jingyu melihat kembali ke api unggun, setelah beberapa saat dia berkata, bukankah Tuan sendiri juga tidak beristirahat? Fa Xiang berkata, Junior saya selalu bermeditasi untuk beristirahat dan sudah menjadi kebiasaan tetapi Lin Junior saudara Anda masih muda, Anda perlu lebih banyak beristirahat. Lin Jingyu diam, setelah beberapa saat dia tiba-tiba berkata, 10 tahun ini, aku selalu kurang tidur. Fa Xiang mengerutkan kening dan merasa ingin tahu, dia bertanya, mengapa? Mata Lin Jingyu memantulkan api yang menyala di depannya, berkilat, dia dengan tergesa-gesa berkata, begitu aku menutup mata, aku akan mengingat orang-orang yang tidak bersalah membunuh keluarga desa Grass Temple dan memikirkan saudara junior Xiao Fan yang sekarang sayangnya telah merosot ke jalan jahat. Pak, suara renyah, bergema ringan di malam gelap yang suram. Lin Jingyu menekuk cabang di tangannya lagi dan kemudian perlahan-lahan mengumpankannya ke api. Tirai malam itu benar-benar hitam, hutan dalam kegelapan seakan di tempat terpencil, melolong diam-diam. Fa Xiang diam-diam menatap Lin Jingyu. Pemuda di samping api unggun redup, sosoknya entah bagaimana terlihat kesepian tapi tetap keras kepala. Setelah beberapa saat, dia memalingkan muka dan melihat mutiara reinkarnasi yang terayun lembut di depannya. Dia tiba-tiba berkata, kamu masih berpikir tentang saudara junior Sang Xiao Fan Zhang.
Lin Jingyu tidak menjawab tetapi ketika dia melihat Fa Xiang, tatapannya dingin. Mata Fa Xiang menunjukkan luka yang samar tapi suaranya masih lembut, dia dengan tidak tergesa-gesa berkata, 10 tahun terakhir ini, dia bergabung dengan Sekte Evil Ghost King dan sekarang menjadi wakil pemimpin di Sekte Ghost King. Seluruh dunia tahu, cepat atau lambat dia akan menjadi pemimpin Sekte Raja Hantu berikutnya. Dia perlahan berbalik dan bertemu dengan tatapan Lin Jingyu, sudut matanya tampak berkedut tetapi dia terus berbicara, 10 tahun ini, dia membunuh orang seperti lalat, melahap orang seolah-olah itu adalah sifat kedua, bahkan orang-orang fraksi jahat juga memanggilnya sebagai Sue Gongzi dan bukan dengan namanya, fraksi baik di seluruh dunia memandangnya sebagai malapetaka di dalam dadanya. Cukup, Lin Jingyu tiba-tiba berteriak, giginya menggertak, urat hijau muncul dari tinjunya yang terkepal erat. Fa Xiang menatapnya tetapi masih melanjutkan, jika suatu hari, ketika kamu menghadapinya, apa yang akan kamu lakukan? Malam menjadi lebih dingin, seolah-olah seluruh dunia juga menjadi sedingin ini dan tidak berperasaan. Cahaya keemasan dan cahaya api dengan lembut tercermin pada wajah tampan Lin Jingyu, dia perlahan-lahan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia adalah saudaraku. Setelah waktu yang sangat lama, dalam keheningan, Lin Jingyu tiba-tiba berbicara, dengan tegas dan tanpa sedikit pun keraguan. Fa Xiang menatapnya dan tidak berbicara. Lin Jingyu perlahan menundukkan kepalanya, suaranya berubah rendah dan dalam, aku tahu, sekarang dia sudah tenggelam ke jalan jahat dan tidak memiliki jalan kembali, di masa depan ketika aku melihatnya, kemungkinan besar itu akan menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Dia mematahkan cabang ketiga dan perlahan-lahan mengumpankannya ke api, dia diam-diam berkata, hanya saja meskipun kita memiliki pertempuran hidup dan mati atau menjadi musuh bebuyutan, aku tidak peduli tentang bagaimana kamu ini fraksi baik para penatua berpikir, dalam hatiku, meskipun baik dan jahat tidak dapat didamaikan dan cepat atau lambat akan ada pertempuran, tidak masalah apakah dia ingin membunuhku atau aku harus membunuhnya, aku masih memperlakukannya sebagai saudara lelakiku. Dia tersenyum, senyumnya membawa beberapa kesedihan dan resolusi, dia dengan jauh berkata, dia sepanjang hidupku, adalah satu-satunya saudara lelakiku. Tidak ada yang berbicara lagi. Di hutan kuno, menjadi lebih dan lebih sunyi, dalam angin dingin, seolah-olah seseorang berada di puncak pohon itu, di cakrawala jauh, diam-diam menghela nafas. Zheng Susu tiba-tiba membuka matanya, duduk, alisnya berkerut, seolah berkonsentrasi mendengar sesuatu. Fa Xiang dan Lin Jingyu keduanya ketakutan. Lin Jingyu berseru, kakak Zheng, ada apa? Wajah Zheng Susu serius, dia berkata, ada yang tidak beres, kalian semua dengarkan. Fa Xiang dan Lin Jingyu terkejut, mereka berdua tenggelam dalam pembicaraan mereka dan tidak melihat ada gerakan di dekat mereka. Saat ini mereka dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke lingkungan mereka dan berkonsentrasi. Di hutan, selain angin terus-menerus yang bertiup tampaknya masih sepi itu, tidak ada gerakan sama sekali. Tetapi setelah beberapa saat, keduanya mengerutkan kening pada saat yang sama, jauh, terdengar, samar tapi padat, seolah-olah ratusan serangga bepergian di malam hari. Meskipun dipisahkan oleh kegelapan, itu tampak tidak nyata dan suaranya juga tampak sangat jauh tetapi tingkat suara yang halus ini membuat seseorang merinding. Mereka bertiga tampak tidak pasti, Lin Jingyu mengerutkan kening dan berkata, jangan bilang itu serangga beracun lain. Zheng Susu memaksakan senyum dan berkata, aku khawatir jumlahnya tidak sebanyak itu. Mereka bertiga saling memandang dan melihat rasa takut di mata satu sama lain, dalam penuh serangga beracun bahaya rawa kematian Marsh. Hanya 1 hari dan mereka sudah mengembangkan beberapa kewaspadaan terhadap binatang buas di sini. Di samping itu, berbeda jenis-jenis hewan aneh di sini terlalu banyak, benar-benar bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Tepat ketika mereka berada di penjaga mereka dan bersiap-siap untuk mengambil tindakan pencegahan, jauh di hutan di depan mereka, tiba-tiba suara keras terdengar dan setelah beberapa saat, teriakan marah bercampur dengan tangisan serangga terdengar. Lin Jingyu dan yang lainnya terkejut, Zheng Susu adalah yang pertama merespons, itu kakak senior Fan Xiang Fali Lisun. Ekspresi Lin Jingyu tampak terkejut, dia dengan cepat berkata, kakak senior Li mungkin memiliki bahaya, aku akan pergi keluar untuk bertemu. Saat berbicara, dia akan bergerak ketika tiba-tiba sebuah tangan terulur dan menariknya ke bawah, itu adalah Fa Xiang, dia terdengar. Berbicara dengan cepat, aku akan pergi, bahaya di sini tidak terduga,
kalian berdua tetap berada di dalam lingkaran jantung Prajna dan jangan bertindak gegabah. Tanpa menunggu mereka berdua bereaksi, tubuhnya berkibar, jubah biarawan biru pucat membubung tinggi dan setelah beberapa saat, sosoknya menghilang ke dalam kegelapan. Lin Jingyu dan Zheng Susu keduanya tertegun tetapi saat berikutnya, suara gemuruh meningkat lagi, teriakan marah terdengar tanpa henti dan teriakan serangga memenuhi udara, di dalamnya dicampur dengan beberapa teriakan alarm, mengungkapkan bahwa Fa Xiang sudah mencapai Li Sun dan bersentuhan dengan binatang aneh yang tak dikenal itu. Malam itu dalam, angin dingin di hutan tampaknya juga meningkat, suara-suara itu sedih. Suara berisik berubah lebih keras dan lebih keras tetapi kegelapan itu seperti tembok tinggi yang tidak bisa dilewati, menghalangi di depan Zheng Susu dan Lin Jingyu. Seperti hantu meratap, seperti serigala yang melolong. Tepat pada saat Zheng Susu dan Lin Jingyu tidak dapat menahan lagi dan akan berlari keluar, tiba-tiba peluit tajam terdengar dan dalam sekejap, semua teriakan serangga mati, sosok manusia melintas dalam kegelapan dan dua orang di saat yang sama melayang, itu adalah Fa Xiang dan Fan Xiang Vali Li Sun, beberapa bagian pakaian mereka sobek dan darah samar terlihat di tubuh Li Sun. Hanya saja gerakan mereka sangat cepat, dalam sekejap mereka sudah berada dalam cahaya lingkaran emas. Lin Jingyu dan Zheng Susu dengan cepat naik untuk menerima mereka dan melihat mereka berdua terlihat kelelahan. Tanpa menunggu Lin Jingyu dan yang lainnya bertanya, alis Li Sun tiba-tiba bergerak dan dia berteriak, "Awas!" Semua orang terkejut, dalam kegelapan hutan di sekitarnya, tiba-tiba seruan nyaring serangga mengelilingi mereka dari sekitar, padat dan melampirkan mereka. Banyak mata yang mengerikan, memancarkan cahaya redup, menatap mereka dalam kegelapan. "Ada apa?" Zheng Susu dengan mata terbuka lebar, melihat sekeliling dan bertanya pada Fa Xiang dan Li Sun pada saat bersamaan. Li Sun dengan wajah serius, berkata, "Ini semua semut besar, semua orang berhati-hati." Lin Jingyu dan Zheng Susu terkejut, Zheng Susu heran bertanya, "Apa?" Dan pada saat itu, Fa Xiang tiba-tiba berkata, "Hati-hati, mereka ada di sini." Semua orang terkejut dan dengan cepat menyiapkan diri mereka sendiri, di bawah sinar api dan cahaya reinkarnasi Pearl, dalam kegelapan yang dalam di hutan, suara sa-sa meletus, massa yang bergerak mendekat mengepung mereka. Ketika sosok hitam semakin dekat, Lin Jingyu dan yang lainnya memperhatikan mereka dan segera menghirup udara dingin. Hal-hal aneh yang merangkak tanpa henti keluar dari kegelapan tampak seperti semut tapi semua ini hampir seukuran tentang anak sapi manusia dan jumlah mereka tampaknya tak terbatas. Dalam sekejap suara sa-sa yang mengental darah memenuhi tanah kosong hutan ini. Zheng Susu dan yang lainnya, meskipun sangat terampil, juga menjadi pucat pada saat ini tetapi semut yang sangat besar ini, apakah itu takut dengan lingkaran hati Prajna Fa Xiang atau api unggun yang terbakar, meskipun mereka mendekat tetapi berhenti sekitar setengah sang pergi. Namun jumlah semut besar terus memancar keluar dari kegelapan dan setidaknya ada 1000 dari mereka. Sosok-sosok hitam itu berkedip-kedip, keempat wajah mereka pucat, suara sedih angin menyapu hutan kuno ini, seolah-olah mengejek manusia-manusia ini karena mengganggu kedamaian kuno di sini. Di angin yang jauh itu, sepertinya juga ada seruling bambu yang samar melayang. Ekspresi Li Sun berubah, dia tiba-tiba mengangkat suaranya dan berteriak, "Setan evil sekte mana yang berani melakukan trik di sini?" Teriakan ini membawa kekuatan, dalam sekejap bahkan suara angin juga sepertinya berhenti. Bukan hanya Zheng Susu dan Lin Jingyu, bahkan Fa Xiang terkejut. Ketika dia pergi untuk bertemu Li Sun, dia hanya melihat banyak semut besar dan tidak melihat ada orang fraksi jahat di sekitar. Dia segera bertanya, "Apa, semut besar ini adalah trik yang dimainkan oleh penyihir fraksi jahat?" Li Sun mendengus, tatapannya tajam, dia melihat sekeliling dan berkata, "Itu benar, ketika malam tiba, aku bertemu dengan orang asing di dekat sini dan setelah meneriaki salam kami, orang itu segera menjadi bermusuhan dan menyerang, serangannya menggunakan evil sect gerakan jahat. Adapun orang-orang aneh ini, itu semua yang menggunakan beberapa metode amodal yang tidak diketahui dan mampu benar-benar memanipulasi jenis binatang buas ganas ini." Li Sun belum menyelesaikan kata-katanya ketika tiba-tiba seseorang tertawa ringan di kegelapan dan berkata, "Pahlawan kesatria fraksi baik ini benar-benar mempresentasikannya dengan baik, tetapi aku sepertinya ingat bahwa kaulah yang melakukan langkah pertama." Suara itu laki-laki dan tampak muda tetapi suaranya bergerak, untuk sesaat tidak ada yang tahu di mana posisinya. Ekspresi Li Sun berubah tetapi dalam situasi yang tidak menguntungkan ini, dia tidak memiliki tanda ketakutan sedikit pun, dia dengan keras berkata,
karena kamu adalah penyihir sekte jahat, tentu saja aku harus menghilangkan kejahatan. Jika kamu seorang pria maka kamu harus berdiri. Mari kita duel 1 lawan 1 selama 300 putaran. Menggunakan binatang buas ini, pahlawan seperti apa kamu? Pria itu tiba-tiba tertawa dan dengan acuh tak acuh berkata, pahlawan adalah apa yang kalian lakukan untuk dilakukan oleh orang-orang dari fraksi baik, itu tidak akan menjadi giliranku lagi. Setelah kata-katanya, suara seruling pelan mulai, masa semut besar tiba-tiba terpisah, membuat jalan. Seorang pemuda tanpa tergesa-gesa berjalan keluar dari kegelapan dan berdiri di luar lingkaran hati Prajna yang kemasan, dia tersenyum di wajahnya dan sikapnya ilmiah dan halus. Itu Wanduklan Qin Wuyan. Wajah Fasi yang muram, dia menilai dia dengan hati-hati dan tiba-tiba berkata, pada usia yang begitu muda, keterampilanmu tidak terduga dan untuk dapat mengendalikan ribuan serangga berbisa, jangan bilang kau adalah apa yang semua orang sebut sebagai Wanduklan Qin Wuyan Dugongsi. Qin Wuyan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Fasi yang dengan hati-hati, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, jadi itu kuil Tianyin, Fasi yang master, tidak heran daya pengamatanmu sangat bagus, diriku yang rendah hati memang Qin Wuyan. Dia berhenti sejenak dan dengan santai berkata, orang-orang berkata di antara fraksi baik, 3 generasi muda sekte besar hari ini, secara terbuka mengakui kuil Tianyin, Fasi yang master sebagai orang yang memiliki talenta luar biasa dan dengan kebijaksanaan mendalam dan kebajikan tinggi. Sekarang saya melihat Anda hari ini, itu benar-benar reputasi yang dibenarkan. Qin Wuyan memberi salam saya di sini. Setelah berbicara, dia sedikit mengangguk, senyum di wajahnya. Fasiang mengerutkan kening dan sepertinya mendengar pada saat yang sama, dengusan Li Sun menggigil di hatinya. Meskipun wajah Qin Wuyan tersenyum tetapi pikirannya berubah dengan cepat. Berbeda dari yang lain, dia datang dari sekte jahat Wanduklan. Memasuki binatang buas yang ganas dan berbisa serta serangga dalam rawa ini, orang lain melihatnya dengan ketakutan tetapi baginya, itu seperti memasuki gua harta karun, dia sangat senang. Hewan-hewan beracun yang hanya bisa dia temui secara kebetulan ada di sini. Dan di antara mereka bahkan ada serangga berbisa yang tidak biasa yang bahkan belum pernah ia dengar sebelumnya. Untuk seorang ahli-ahli racun seperti dia, itu 10 kali lebih berharga daripada ribuan emas dan perak. Wanduklan di Evil Sekte selalu maverick. Meskipun pelatihan dan budidaya mereka semua berasal dari Tiansu, seperti cabang-cabang lainnya, tetapi yang mereka warisi dan wariskan adalah metode budidaya mistis menggunakan berbagai jenis hewan beracun langka untuk melengkapi pelatihan mereka. Maka sejak beberapa ratus tahun yang lalu, semua ahli yang sangat terampil dari sekte ini semuanya ahli dan ahli dalam menggunakan racun. Dan untuk dapat menemukan hewan yang paling kuat dan paling berbisa, kepada anggota Wanduklan, itu akan menjadi bantuan yang tak terukur dalam jalur kultivasi mereka. Qin Wuyan sekarang murid terakhir Wanduklan Sect Leader, bakatnya sangat tinggi dan bakat berbakat yang langka dalam menggunakan racun. Setelah memasuki rawa dalam, begitu dia melihat situasi di sini, dia langsung terkejut. Beberapa hari ini dia mencari dan mengumpulkan banyak binatang beracun dan bahkan menemukan semut besar yang sangat beracun di rawa kematian. Qin Wuyan mencoba menggunakan Wanduklan, kontrol Demon Flute, dan mungkin Evil Wei Tiansu memang berisi kreasi yang tidak diketahui dari surga dan bumi. Serangga buas ini benar-benar berhasil dikendalikan oleh Qin Wuyan menggunakan metode yang diturunkan di Tiansu. Qin Wuyan sangat gembira dan tiba-tiba bertemu Fan Xiang Fali Li Sun di dekatnya. Keduanya tidak bisa melihat satu sama lain dan mulai bertarung. Qin Wuyan hanya menggunakan banyak gerakan, Deat March Enormous Ans ini. Meskipun keterampilan Li Sun tinggi tetapi dikelilingi oleh semut besar yang tak terhitung jumlahnya, ia hanya bisa menahannya. Jika bukan karena Fasi yang tiba tepat waktu, ia akan menderita kerugian besar. Hanya saja situasinya sekarang, Fasi Yang, Zheng Susu, Lin Jingyu dan Li Sun mereka berempat, terjebak oleh anak muda ini tetapi dengan keterampilan luar biasa, Qin Wuyan. Chapter 98, Afeksi Masa Lalu. Qin Wuyan memandang mereka masing-masing. Dengan matanya yang tajam, secara alami dia bisa mengatakan bahwa keempat orang ini adalah talenta yang luar biasa. Jika hanya menggunakan keterampilan mereka untuk bertarung, itu mungkin tidak bermanfaat baginya. Hanya saja Wanduklan selalu memilih cara yang tidak ortodoks dan menggunakan metode aneh atau curang. Saat ini Qin Wuyan mengendalikan kelompok semut besar rawa kematian ini dan juga, dia benar-benar merasa nyaman dengan banyak binatang beracun padanya. Bahkan dia terlihat normal dan melihat situasi seperti itu, dia masih di atas angin.
Zheng Susu selalu cerdik, tetapi saat ini dia resah, memandangi semut rawa besar yang tampak biadab, bau darah menyerang mereka. Dia menurunkan suaranya dan berbicara kepada dua lainnya, apa yang kita lakukan sekarang, apakah kita pergi atau bertarung? Li Sun mengerutkan kening tetapi tidak berbicara. Sebenarnya jika sesuai dengan kepribadiannya yang biasa, dia pasti tidak akan pernah setuju untuk mundur, tetapi setelah bertarung dengan semut Marshmallow yang sangat besar tadi, meskipun hanya dengan kekuatannya saja dia telah membunuh lebih dari 100 semut, tetapi jika semut yang tak terhitung itu melonjak menjadi satu, kekuatan yang menakutkan membuatnya bergidik. Fa Xiang tidak bisa mengambil keputusan, tetapi Lin Jingyu tiba-tiba berbicara, saya pikir kita bisa bertarung, saya berani mengatakan semut marsh besar maut itu jelas bukan hewan peliharaan manusia dan sebaliknya dikendalikan dengan beberapa metode jahat oleh penyihir jahat sekte ini. Kami hanya perlu berurusan dengan orang ini dan kita bisa menang dengan satu pertarungan. Fa Xiang mengangguk dan berkata, apa yang dikatakan saudara junior Lin itu masuk akal, kalian berdua. Zheng Susu merenung sejenak dan berkata, apa yang dikatakan saudara junior Lin benar dan dengan kita berempat melawan dia satu orang, jika kita masih melarikan diri untuk kehidupan kita maka itu terlalu memalukan. Setelah mereka bertiga memandang Li Sun dalam beberapa tahun terakhir adalah murid paling berbakat di Fen Xiang Valley dan selalu bangga. Jika Qin Wuyan tidak tiba-tiba memanggil semut besar yang tak terhitung banyaknya itu, dia akan menjadi yang pertama untuk menggandakan dengan Qin Wuyan. Sekarang menghadapi tatapan mereka, bagaimana dia bisa kehilangan wajah ini? Tentu saja dia juga berkata, berjuang. Fa Xiang segera mengangguk dan berbicara dengan pelan, nanti kita akan dibagi menjadi dua tim, akan perlu menyusahkan kakak senior Li dan saudara senior Zheng untuk membantu kita memblokir semut-semut besar itu sementara Lin Junior dan aku menyerang saudara itu, Wu Yan bersama. Bagaimana keadaannya? Tiga dari mereka mengangguk bersama. Sementara mereka berdiskusi, Qin Wuyan juga menyusun strategi. Ketika dia menggunakan semut untuk mengepung Li Sun, dia tidak berharap keterampilan Li Sun setinggi itu. Hanya dengan kekuatannya saja, dia mampu membunuh hampir 100 semut berbisa kulit keras tulang keras dan melihat tiga lainnya, kemungkinan besar mereka semua juga sangat terampil, terutama bahwa Fa Tianyin Temple Xiang, reputasinya telah menjadi lebih terkenal dalam beberapa tahun terakhir. Singkatnya, hanya dengan melihat lingkaran hati Prajna ini, ia secara tidak jelas mewujudkan kekuatan agung Buddha untuk menaklukkan iblis dan dapat membuat semut rawa maut yang sangat besar itu secara naluriah tinggal jauh dari lingkaran emas itu. Tingkat kultivasi ini sungguh luar biasa. Dia sedang berunding tentang cara menangani keempat orang itu ketika tiba-tiba peluit terdengar di depannya, cahaya keemasan menyala dan Prajna Heart Circle ditarik. Mereka berempat melompat ke arahnya dan keributan juga dimulai dari semut besar di sebelahnya. Qin Wuyan tiba-tiba senang, dia tertawa terbahak-bahak dan membalik tangan kirinya, seruling besi kecil hitam muncul tetapi dia tidak meledakkannya, sebaliknya dia melayang di udara, menekan beberapa lubang pada seruling menggunakan tangan kirinya dan segera suara rendah tenang terdengar dari langit. Itu tidak memiliki dampak pada manusia tetapi untuk kematian yang tak terhitung banyaknya semut rawa besar, mereka tampak seperti mereka telah menerima perintah dan segera mulai bergerak, menusuk dan mencakar ke arah keempat orang itu. Li Sun dan Zheng Susu tampaknya mengantisipasi dan bergerak maju pada saat yang sama sambil memegang senjata magis mereka. Segera, tempat-tempat di mana lampu terang senjata magis itu menyala, beberapa semut besar pertama terlempar keluar. Namun kedua lengan mereka juga berdenyut kesakitan karena dampaknya. Li Sun telah berurusan dengan semut-semut besar ini sebelumnya dan telah mengalaminya karena itu dia tidak terkejut tetapi wajah Zheng Susu berubah dan dia diam-diam merasa bahwa binatang buas ini memang kuat. Keduanya mengumpulkan semangat mereka dan dalam waktu singkat memaksa banyak semut besar itu ke samping. Lin Jingyu dan Fa Xiang berubah menjadi lampu yang gemerlapan, seperti kilat, pedang pembunuh naga berubah menjadi cahaya hijau kebiruan dan menerjang ke langit. Segera memaksa kegelapan di hutan untuk mundur beberapa zang dan jatuh dari atas ke arah Qin Wuyan. Kekuatan pedang itu sangat kuat, bahkan Qin Wuyan mengerutkan kening dan diam-diam berpikir sendiri bahwa orang-orang fraksi baik ini benar-benar tidak mudah untuk berurusan dengan. Tetapi ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda kegelisahan, tangan kirinya masih mengendalikan seruling jahat dan membuat wuwu, suara aneh, memerintahkan semut rawa maut besar yang tak terhitung jumlahnya untuk mengepung mereka sementara belati, memancarkan cahaya jernih, muncul di kanannya tangan dan tampak mampu memblokir pukulan Lin Jingyu.
Fa Xiang melihatnya dari belakang dan mengerutkan kening, dia menyadari belati itu yang digunakan selama pertempuran King Yun 10 tahun yang lalu, harta langka Wan Duklan yang digunakan oleh God of Poison. Dia bergumam dengan suara rendah dan berkata, kerinduan yang sangat. Qin Huyan mendengarnya dan terkejut, kilatan kekaguman menembus matanya. Saat terkunci di jalan buntu dengan Lin Jingyu, dia berkata, Fa Xiang Master benar-benar lebih berpengetahuan daripada yang lain, itu memang belat kerinduan dewa pemarah. Fa Xiang muncul di sisi Lin Jingyu tetapi dia tidak bergegas untuk membantu, dia dengan tenang berkata, sayang sekali dengan senjata surgawi seperti itu dan dirimu yang berbeda dengan bakat seperti itu malah tersesat, mengapa tidak kembali ke pantai? Qin Huyan tertawa keras, tangan kirinya menari-nari di seruling, belati bercahaya jernih berkilau di tangan kanannya, tiba-tiba dia mengambil 5 langkah, sosoknya tampak percaya diri dan melantunkan, yang saya cintai jauh, kerinduan itu pahit, dalam saya kasih sayang, tidak bisa menyampaikan. 10 tahun berkultivasi untuk mendapatkan kasih sayang, 100 tahun berkultivasi bersama, saya tidak tahan untuk mengenang masa lalu jika saya tidak memutuskan kerinduan ini. Sebuah energi ungu muda tiba-tiba muncul dari wajahnya yang biasanya tenang, ungu dan cahaya bercahaya jelas dari Sever Yearning Divine Dagger saling meningkatkan satu sama lain dan langsung cahaya jernih melonjak, secara bertahap menekan cahaya hijau kebiruan Dragon Slayer Sword dan pada saat yang sama waktu, ekspresi angkuh yang jarang terlihat muncul di wajahnya dan dengan suara yang jelas dan keras dia berkata, Guru melihat bahwa saya telah merosot ke jalan jahat tetapi saya malah menertawakan obsesi Guru. Ada ribuan jalan di dunia ini, masing-masing dengan kebenarannya, jangan bilang pantai Anda adalah pantai dan pantai saya adalah laut. Fa Xiang tersenyum dan tidak mengingatnya, dia akan membantu Lin Jingyu ketika tiba-tiba suara tegas Lin Jingyu terdengar, ribuan jalur bawaan, semuanya dari satu. Jalan lurus, tepat di jantung kota, orang awam. Kamu adalah si jahat, akulah yang baik, aku harus melenyapkan yang jahat dan menaklukkan iblis. Peluit yang jelas, suara naga yang bernyanyi dari Dragon Slayer Sword terdengar keras, lampu hijau kebiruan bersinar dan bangkit untuk naik ke langit. Itu pecah dari lautan cahaya terang jernih dan dalam sekejap, energi pedang menyapu deras seperti hujan, menutupi langit dan bumi menuju Qin Huyan. Qin Huyan mengerutkan kening. Tiba-tiba orang ini begitu gagah, saat ini dia hanya harus membuat belat kerinduan surgawi yang memutar mundur dan menyerang, kemungkinan besar dia bisa membuatnya terluka parah, tetapi pedang pembunuh naga ini terus maju dengan kemauan yang kuat untuk mengarahkan target, dia tahu itu akan sulit untuk diambil dan menghindari serangan itu. Gangguan ini menyebabkan tangannya melambat dan dia tidak dapat berkonsentrasi pada kontrol Demon's Flute yang mengendalikan semut besar di rawa kematian. Zheng Susu dan Li Sun yang berusaha keras untuk memblokir mereka akhirnya bisa bernafas lega. Namun itu hanya sesaat karena semut besar liar dan ganas ini tidak takut dan terus menyerang, keduanya kesal karenanya. Zheng Susu berteriak keras, Hei, kakak senior Fa Xiang, pada titik ini Anda masih berusaha untuk mencerahkan orang. Tolong bertindak cepat, jika tidak kita akan dimakan oleh binatang buas ini dan kamu harus mengucapkan mantra kelahiran kembali untukku. Fa Xiang memaksakan senyum dan tidak menjawab, menonton Qin Huyan menahan gelombang serangan Lin Jingyu yang lebih tinggi dan lebih tinggi, ia dengan lantang berkata, Dermawan Qin tolong berhati-hati. Segera setelah berbicara, mutiara reinkarnasi berkilau dengan cahaya keemasan, terbang miring. Qin Huyan mengerutkan kening, keterampilan Lin Jingyu sudah tak terduga dan sekarang dengan Fa Xiang lainnya. Dia mendengus dan tanpa gerakan apapun, 3 bayangan gelap terbang keluar dari lengan kanannya dan dengan cepat berpisah, terbang dengan kecepatan tinggi ke 3 arah menuju Fa Xiang. Wajah Fa Xiang serius, dia tidak berani ceroboh, mutiara reinkarnasi terbang setengah dan tiba-tiba bersinar cemerlang, dalam sekejap mata membelokkan 2 bayangan gelap tetapi yang terakhir menyelinap melalui cahaya keemasan. Fa Xiang mengeluarkan suara, hei, tiba-tiba tangannya seperti pisau, tangan yang adil itu terbentang rata, tepat mengarah ke sosok gelap yang terbang masuk dan berteriak keras, Du. Sosok gelap itu tiba-tiba bergetar hebat di udara dan seolah-olah telah menerima pukulan berat, jatuh dari langit. Itu adalah ular hitam kecil dengan kepala segitiga, jelas itu berbisa, berkedut beberapa kali setelah mendarat di tanah dan tidak bergerak lagi, kemungkinan besar itu sudah mati. Qin Huyan tertegun, dia mengangguk dan memuji, Ding Shentong. Seperti yang diharapkan dari penerus nomor 1 Buddha Tianyin Temple, kultivasi tingkat tinggi guru,
diri saya yang rendah hati benar-benar terkesan tetapi guru membunuh makhluk-makhluk itu tanpa berpikir, tidak yakin apakah para Buddha akan tidak senang. Sebelum Fa Xiang bisa menjawab, Lin Jingyu sudah menyerang dengan kuat, melindungi Qin Wuyan dalam selimut cahaya hijau kebiruan. Dia dengan dingin menjawab, kalian semua penyihir jahat mengambil banyak nyawa setiap hari dan melakukan banyak kejahatan, dan sekarang kau masih bisa dengan benar mempertanyakan orang lain, benar-benar tak tahu malu. Qin Wuyan, haha tertawa dan menghindari cahaya tajam yang tak terhentikan dari pedang pembunuh naga. Cahaya terang jelas The Sever Yearning Divine Dagger melayang dan membalas. Pada saat yang sama, tangan kanannya tersentak dan 7 atau 8 bayangan lainnya terbang keluar dari lengan bajunya, berisi warna-warna coklat, hitam, merah tua dan kuning kirmizi, terhadap lampu gemerlap senjata magis. Semua orang melihat bahwa itu adalah jenis racun yang berbeda, makhluk, kalajengking, kelabang terbang ke arah Fa Xiang dan untuk sementara mencegahnya dari datang. Semua orang tidak bisa berkata apa-apa, mereka berpikir bahwa penyihir jahat itu benar-benar menyeramkan, dengan begitu banyak makhluk aneh beracun di tubuhnya, tetapi dia tidak takut digigit. Dan di antara mereka, Zheng Susu paling membayangkan, dia benar-benar berpikir bagaimana jika saudara perempuan senior dan junior mereka melihat banyak makhluk beracun ini. Akankah mereka terlalu takut untuk memanggil senjata ajaib mereka? Pikirannya baru saja terlintas di kepalanya, tangannya mengendur dan hampir digigit semut besar di dekat kakinya. Untungnya itu hanya menggigit pinggiran sepatunya tetapi kejutan itu cukup baginya untuk berkonsentrasi dan fokus pada pertempuran. Hanya saja dia dan Li Sun harus menangani semut besar yang tak terhitung ini pada saat yang sama, tekanannya terlalu besar. Dalam periode singkat ini, keduanya telah membunuh 100 lebih dari semut tetapi binatang buas ini tidak ada habisnya dan terus mengalir. Zheng Susu dan Li Sun saling memandang, keduanya melihat niat mundur di mata masing-masing. Zheng Susu hendak berbalik dan mendesak sisi lain tetapi dari sudut matanya, ia tiba-tiba menemukan, cahaya biru redup menyala di bagian dalam hutan. Dia tertegun, Qin Wuyan mengencangkan alisnya dan tampaknya juga pada saat yang sama, berpikir untuk menarik kembali. Hari ini keempat dari mereka benar-benar tidak mudah untuk ditangani dan pada awalnya ia menganggap Mars besar kematian yang hebat akan berada di garis depan, tetapi tanpa diduga mereka secara paksa dihentikan oleh mereka berdua dan bahkan tidak bisa bergerak selangkah lebih maju, dan intensitas serangan oleh murid sekte King Yun di depannya dengan pedang pembunuh naga di tangannya, dia belum pernah melihat yang seperti itu dalam hidupnya dan dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan yang gigih dengan tidak kamar untuk kekuatan pedang-pedang bergerak, itu benar-benar titik yang mengganggu baginya. Dan bagi makhluk beracun itu, sepertinya mereka tidak akan bisa menahan Fa Xiang lama. Jika dia menunggu sampai orang itu datang maka kemungkinan besar permainan itu sama baiknya dengan kalah. Qin Wuyan adalah murid yang paling disukai God of Poison dan meskipun dia masih muda tapi dia memiliki pemahaman yang sangat baik. Di sana dan kemudian dia memutuskan, tangan kanannya bergetar dan sekali lagi 3 kodok aneh terbang keluar untuk berurusan dengan Fa Xiang. Cahaya jelas dan cerah dari kerinduan Sever melonjak dan tiba-tiba menyerang kembali dengan kekuatan besar. Kekuatannya begitu agresif sehingga bahkan Lin Jingyu dipaksa mundur beberapa langkah. Mengambil keuntungan dari momen ini, Qin Wuyan tiba-tiba menarik diri, bergerak jauh dari yang lain, sambil tertawa panjang dia berkata, malam ini mari kita akhiri di sini kalau begitu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba dia mendengar Zheng Susu berteriak keras, kakak senior Lu, cepat hentikan orang ini. Qin Wuyan kaget, dari sudut matanya, dia melihat di samping lampu terang, cahaya biru tiba-tiba muncul dalam kegelapan. Meskipun dia kaget tapi dia tidak panik, kerinduan Sever sudah horizontal di depan cahaya biru dan dia yakin bahwa seberapa kuat kekuatan pedang ini, dia akan mampu menahannya. Tanpa diduga meskipun cahaya biru melayang dalam kegelapan tetapi dalam angin yang meratap, seluruh dunia tiba-tiba menjadi diam dalam sekejap, dari sisi lain kegelapan, perasaan dingin membekas tanpa suara dan memukulnya di sisi kanan tubuhnya, Terlepas dari kenyataan bahwa Qin Wuyan selalu menjadi orang yang berhati-hati, dia akhirnya masih menderita serangan licik pada saat ini. Wah suara, dia meludahkan seteguk darah segar, sekarat sebagian besar dadanya merah. Pada saat kritis ini, dia masih dengan keras kepala menekan ke depan dan dalam waktu singkat, suara su-su-su dipancarkan dari lengan kanannya tanpa henti dan segera, beberapa makhluk aneh beracun dilepaskan untuk menghalangi kerumunan sementara sosoknya pada saat yang sama, terbang kembali jauh. Setelah sekian lama suaranya yang penuh dendam terdengar,
meskipun staminanya sudah lemah tetapi masih sangat melengking dan dengan tegas berkata, "Hantu Li, kamu adalah sesuatu. Balas dendam untuk pukulan ini, kami akan menghitung ini di masa depan." Semua orang terpana oleh putaran tiba-tiba peristiwa, Qin Wuyan tiba-tiba menghilang dan semua semut Maresh besar kematian tiba-tiba dibebaskan tetapi karena sifat binatang buas liar seperti itu untuk membunuh dan melahap, mereka malah menyerang bahkan lebih agresif. Zheng Susu dan Li Sun tidak dapat menahan mereka lagi dan pada saat berikutnya, baik Fa Xiang dan Lin Jingyu juga sedang dikepung. Cahaya biru di udara melayang dan tiba-tiba berhenti sedikit. Tiba-tiba, mengabaikan orang-orang di hutan, seperti kilat, menerjang ke sisi lain kegelapan. Seseorang berpunuk di sana dan mengikuti yang mana, lampu hijau gelap bersinar tetapi tanpa niat duel, segera berbalik untuk pergi. Cahaya biru itu menolak untuk menyerah dan segera mengejar. Dengan keterampilan luar biasa seperti itu, dalam sekejap, hanya sisa-sisa cahaya dari sosok mereka yang lewat yang tersisa dan di saat berikutnya, bahkan bayangan pun hilang. Fa Xiang dan yang lainnya dengan teriakan, terbang serentak dan meninggalkan tanah. Semut-semut besar itu, tanpa ada yang tersisa untuk bertarung dan tanpa alasan kehilangan banyak kawan mereka pasti sangat marah, meraung di langit tanpa henti. Fa Xiang dan yang lainnya tidak peduli tentang binatang-binatang itu dan dengan cepat mencari-cari, tiba-tiba dalam waktu yang singkat, hutan telah kembali ke kegelapannya, bahwa aliran cahaya hijau dan biru sudah menghilang tanpa jejak dan mereka hanya bisa menatap satu sama lain. Setelah waktu yang lama, Zheng Susu tiba-tiba bertanya, apakah itu dia? Fa Xiang tetap diam untuk sementara waktu, campuran emosi melintas melewati matanya dan akhirnya dia menghela nafas dan berkata, seharusnya dia. Mereka berdua saling memandang dan menatap Lin Jingyu pada saat yang sama tetapi pria muda itu melayang di udara, angin malam berhembus, mengepakkan pakaiannya dengan keras. Di wajahnya yang tampan, tidak ada ekspresi selain sepasang mata itu, terus menatap ke dalam hutan yang gelap itu, menatap dengan bingung. Malam yang gelap. Keheningan hutan kuno, seolah-olah teriakan serangga di kedalaman kegelapan juga tiba-tiba menghilang. Bahkan suara angin menyapu melewati hutan menjadi semakin sedih dan pahit, seolah-olah menceritakan keluhan malam yang gelap. Lampu hijau melintas dalam kegelapan, seperti pejalan kaki melayang yang telah memasuki kegelapan tetapi cahaya biru di belakangnya tiba-tiba muncul. Dan kemegahan menyilaukan inilah yang menerjang ke dalam kegelapan dan memaksa semua kegelapan untuk mundur, dengan saksama mengejar aliran cahaya hijau itu. Lampu hijau di hutan tiba-tiba mati, melonjak tiba-tiba, meningkatkan kecepatannya, tetapi tidak peduli apapun itu, ia tidak bisa menghilangkan cahaya biru itu. Menengadah dari kegelapan, cahaya biru itu tampak seperti kekuatan yang terburu-buru, mengejar tanpa henti dan menolak menyerah. Siapa itu? Yang mendesah pelan dalam kegelapan. Siapa itu, yang membuka hatinya di malam hari? Catatan penerjemah, tidak ada referensi jelas untuknya. Kegelapan mengalir dari segala arah dan kemudian mundur, suara angin menghantam wajah seseorang dan kemudian dengan cepat menghilang, sosok yang dulu akrab itu berkibar tanpa henti dalam adegan malam, bergema di mata siapa. Suara cahaya, lampu hijau itu tiba-tiba berhenti dan menyebar, sosok Ghost Li muncul dan diam-diam berdiri di puncak pohon besar. Tidak lebih dari beberapa kaki darinya, cahaya biru itu juga berhenti di belakangnya. Pegangan yang bahkan di malam hari juga yang mempesona dan berseri-seri, Tian Ya Celestial Sword, dipegang di tangan yang adil, dengan dingin menunjuk padanya. Malam itu semakin dalam, suara angin yang menyedihkan, pakaian mereka, menari ringan ditiup angin. Ghost Li tanpa tergesa-gesa berbalik dan menghadapi wajah itu. Dia ada di dunia ini, keindahan yang indah dan tak tertandingi dan keindahan yang tidak tersentuh bahkan oleh waktu, membuat seseorang berhenti bernapas tetapi masih mabuk. Dia dengan wajah dinginnya, memegang pedang, menunjuk padanya. Ujung pedang Tian Ya sedingin salju, sangat dekat dengannya, bahkan di tenggorokannya, dia sepertinya merasakan jejak dingin itu. Dan entah kenapa, jauh di dalam hati, kesedihan yang samar. Angin, menggerakkan pucuk pohon, tubuh mereka juga, dalam angin malam, berayun dengan lembut. Tidak ada yang berbicara, hanya diam-diam menatap. 10 tahun terakhir ini, tiba-tiba, dari lubuk hati, sedikit demi sedikit perlahan-lahan muncul dan naik ke atas. Tangannya mencengkeram pedang, masih seadil 10 tahun yang lalu dan belum lama berselang itu dipegang di telapak tangan. Dia tersenyum, dengan kepahitan yang samar,
dia dengan ringan berkata, apakah kamu masih baik-baik saja? Lu Sueki tidak menjawab, bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bibirnya, karena dia menggigitnya, tampak pucat. Malam itu berkumpul di sekeliling sosoknya, sunyi dan indah. Ghostly, tidak, Zhang Xiaofan, di malam tanpa bulan dan benar-benar gelap ini, di depan gadis ini, tiba-tiba dia tampak kembali ke 10 tahun yang lalu, tubuhnya tampak terlalu dalam bayangan, diam-diam bergetar. Mengapa kamu tidak membunuhku? Gadis cantik itu diam-diam berkata, Tianya yang sedingin salju, masih di tangannya menunjuk padanya. Dia menatap matanya, sangat terang dan jernih, seperti nyala api tanpa suara. Dia menundukkan kepalanya sedikit, setelah waktu yang lama, dia melihat sosoknya sendiri, menatap sosok yang berayun lembut di depannya dan dengan acuh tak acuh berkata, 10 tahun yang lalu di Crystal Hall, mengapa kamu dengan ceroboh membelaku dan berbicara untukku? Lu Sueki tidak berbicara, hanya ujung bibirnya yang sedikit terangkat, tangan yang memegang pedang, begitu erat, seolah takut akan sesuatu. Mata yang bersinar itu, sosok siapa yang berkilauan di dalamnya? Zhang Xiaofan. Jadi itu benar-benar tidak berubah. Dalam 10 tahun ini apakah itu benar-benar tidak berubah? Dia menatap kosong, menggigit bibirnya dan membiarkan dirinya tetap dingin, memastikan tatapannya tidak akan pernah menjadi kabur. Tapi, yang jantungnya berdebar kencang, berdenyut-denyut dalam hati yang lama membeku, kelembutan samar yang lama yang diam-diam berlama-lama di malam-malam yang tak terhitung jumlahnya itu, sekarang tiba-tiba seperti nyala api berkobar, terbakar di dada. Di samping bibir, tiba-tiba kepahitan yang samar, itu setetes basah. Tangan yang memegang pedang, perlahan jatuh. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Angin meniup rambutnya yang lembut dan indah, menyapu melewati wajahnya yang putih dan cerah. Jadi langit, sudah mulai hujan lagi. Chapter 99, Tanda tidak biasa, hujan ringan, langit juga menunjukkan tanda-tanda awal matahari terbenam, ini sudah hari kedua berturut-turut turun hujan. Xiao Yichai mengerutkan kening, tiba-tiba menoleh dan berbicara kepada orang di sebelahnya, Yan Junior Sister, apakah Anda menemukan sesuatu? Berdiri bersamanya adalah Fan Xiang Vali Yanhong. Sejak kelompok itu tersebar dalam racun, Xiao Yichai telah memasuki rawa dalam tetapi karena dia masuk melalui arah yang berbeda, dia tidak bertemu Fa Xiang, Lin Jingyudel. Alih-alih tidak lama kemudian dia bertemu Yan Hong di dekatnya dan meskipun mereka tidak berasal dari sekte yang sama tetapi masih wajah yang akrab sehingga selama beberapa hari terakhir mereka bepergian bersama. Hanya saja mereka telah mencari selama beberapa hari di hutan tanpa batas ini dan belum menemukan apapun. Selain pohon dan lebih banyak pohon di sini, selanjutnya adalah hujan tak henti-hentinya dan banyak serangga beracun di tanah, itu benar-benar menjengkelkan. Kalau dipikir-pikir, tidak heran tidak ada tanda-tanda penduduk, tempat ini bahkan tidak layak huni. Tetapi meskipun semuanya demikian tetapi hal-hal yang perlu dilakukan harus dilakukan. Xiao Yichai dan Yan Hong mencari di sekitar dengan hati-hati tetapi pada saat yang sama dia merasakan bahwa meskipun Yan Hong sopan kepadanya, dia tampaknya diam-diam menjaga sesuatu. Saat ini dia melihat bahwa Yan Hong tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan dia terus menatap ke arah hutan, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan Yan Hong berkata, Xiao Senior Brother, lihat ke sana, sesuatu yang aneh sepertinya ada di sana. Xiao Yichai terkejut dan melihat ke arah tempat Yan Hong menunjuk. Di balik lembaran gerimis dan di antara cabang-cabang dan dedaunan lebat, cahaya keemasan lemah tiba-tiba menyala dan menghilang. Jantung Xiao Yichai melonjak tetapi setelah waktu yang lama, cahaya keemasan melintas sedikit lagi tetapi jarak di antara mereka tampaknya meningkat. Xiao Yichai dan Yan Hong saling memandang, keduanya sepertinya mengingat desas-desus tentang pertanda harta karun yang langka itu memang sinar cahaya emas yang sangat besar yang melayang ke langit. Mungkinkah? Setelah beberapa saat, keduanya melonjak pada saat yang sama dan secepat kilat, berlari menuju tempat cahaya emas itu. Dan saat terbang di sana, mereka secara tidak sadar tinggal saling menjauh satu sama lain dan juga berpegangan erat pada senjata magis mereka, bertanya-tanya apakah mereka sedang mempersiapkan bahaya yang tidak diketahui atau bahaya di samping mereka. Keduanya terbang sangat cepat, tak lama setelah mereka mencapai daerah dekat tempat cahaya emas bersinar. Menghindari ranting-ranting yang tebal, mereka melihat tanah di bawahnya berantakan, semak-semak yang pecah dan tersebar ada di mana-mana, bahkan pohon-pohon besar dan tebal di sampingnya juga penuh dengan bekas luka dan pepohonan di depan yang setebal lengan manusia di sekitar mereka, sedikit yang jatuh. Di hutan,
Jalan kekacauan terus lurus ke depan, sepertinya beberapa orang atau hewan telah melepaskan kekuatannya di sini dan memaksa jalan melalui hutan lebat ini. Xiao Yichai dan Yan Hong saling memandang dan melihat kejutan yang tidak jelas di mata masing-masing. Dan pada saat ini di depan di hutan, keributan samar terdengar. Xiao Yichai memberi isyarat kepada Yan Hong dan keduanya terbang diam-diam, mengambil penutup cabang dan pergi, mereka tanpa suara terbang ke depan. Setelah terbang sebentar, mereka melihat pohon tumbang tergeletak di tengah jalan dan sejumlah hewan ditemukan mati juga. Kemungkinan besar mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu dan menderita musibah yang tidak terduga. Suara keributan itu berubah semakin keras, bercampur di dalamnya juga merupakan suara nyanyian mantra Buddha. Xiao Yichai terkejut, dia berpikir, jangan bilang kakak senior kuil Tianyin, Fasi yang ada di sini. Sementara dia ragu-ragu, cahaya keemasan tiba-tiba menyala di depan, raungan kemarahan yang memekakkan telinga terdengar dan dalam sekejap, seperti gelombang kejut, dedaunan di sekitar pohon bergetar bersama, kekuatannya benar-benar luar biasa. Tapi wajah Xiao Yichai malah berubah, dalam Buddha Subdue Evil Roar, ini ada perasaan cemas yang mendesak dan itu adalah sesuatu yang tidak meyakinkan. Hubungan antara kuil Tianyin dan Sekte Qingyun berbeda dari lembah Fenxiang. Xiao Yichai berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk memasuki pertempuran. Setelah beberapa saat suara angin terdengar, Yan Hong juga mengikuti di belakang. Keduanya di udara melihat pemandangan itu dengan jelas dan tercengang, yang mengikuti keduanya sangat terkejut. Ada seorang biksu yang mengenakan jubah biksu Tianyin, tetapi bukan Fasiang yang lembut dan halus, itu adalah Fasan yang besar dan tinggi. Jubah Fasan semuanya dipanggil dan di tangannya, staf Vajra Subdue Evil, yang sangat tebal menari-nari seperti badai dahsyat, cahaya keemasan berkilauan, melindungi tubuhnya dan dari waktu ke waktu, dia meraung lagi dan lagi. Dan berduel dengannya adalah seorang wanita cantik dengan pakaian kuning muda, ekspresinya adalah koketri dengan senyum di sudut bibirnya, rambut hitamnya dengan ringan menyapu bahunya dan sepasang mata yang jelas, berkilau. Melihat ke mata, Anda sepertinya terbenam di dalamnya dan tidak pernah ingin muncul lagi. Xiao Yichai hanya meliriknya sedikit, tetapi tiba-tiba dia merasakan gelombang kegelisahan di hatinya dan merasakan bahwa di dunia ini, hanya ada gadis ini dan dia benar-benar ingin bersamanya selamanya. Untungnya dia telah berlatih dan berkultivasi selama bertahun-tahun, tingkat kultivasinya tidak dianggap rendah, dia tiba-tiba tersadar dan terkejut, dia berpikir, dari mana penyihir ini berasal dan memiliki keterampilan menyihir yang sangat kuat. Meskipun melihat situasi di bawah kekuatan Fasan sangat menakutkan tetapi di mata Xiao Yichai dan Yan Hong, keduanya melihat wajah Fasan memerah dan dia sudah dipaksa oleh wanita cantik di depannya untuk hanya membela dan jika tidak ada bantuan lain, kemungkinan besar dia tidak bisa bertahan bahkan selama 1 jam. Xiao Yichai dan Yan Hong terkejut tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat mengingat siapa wanita ini, dia dengan keterampilan tinggi dan benar-benar dapat mengurangi salah satu murid paling terkenal di kuil Tianyin selain Fasiang, Fasan, sampai dia tidak dapat membalas. Melihat kekalahan yang akan datang Fasan, Xiao Yichai dan Yan Hong saling memandang, berteriak dan dibebankan, memegang pedang surgawi terkenal Qingyun Sekte Tongtian Peak, Seven Star Sword berubah menjadi aliran cahaya putih, menukik dari kepala. Dan di sampingnya, Yan Hong juga melepaskan aliran energi hijau dari tangannya, itu adalah senjata magisnya, batu roh hijau, dan mengikuti dari belakang. Wanita berpakaian kuning muda itu mendengar teriakan tiba-tiba dari atas dan wajahnya berubah. Kekesalan muncul di wajahnya, hanya saja dengan ribuan ekspresinya yang berbeda. Sepertinya gangguan itu juga berubah menjadi kecantikan yang menawan, ditulis dengan samar di wajahnya, merayu seseorang jiwa. Xiao Yichai setelah semua adalah murid nomor 1 Qingyun Sekte saat ini, tingkat keterampilannya tinggi dan tidak ada bandingannya dengan orang normal. Sinar Seven Star Sword ada di mana-mana, sudah memanjang menjadi sinar pedang besar di udara dan jatuh dari atas. Alis wanita itu mengencang dan tidak berani meremehkan musuh, dia juga melihat ada gadis lain di belakangnya dengan keterampilan tingkat tinggi juga, dia tidak punya pilihan selain melayang kembali segera dan pada saat yang sama, tangan kanannya bergerak terus-menerus. Tiba-tiba dia meraih udara dan keluar dari udara tipis, cahaya ungu bersinar, menyilaukan. Senjata magis ungu yang tidak biasa mendidih dengan energi menguntungkan diblokir di depannya, berselisih berat dengan Seven Star Sword dan Green Spirit Stone. Pong! Dengan suara teredam, wanita itu melayang ke belakang dan Xiao Yichai dengan Yan Hong mendarat di samping Fasan,
Xiao Yichai dengan suara rendah bertanya pada Fasan, kakak senior Fasan, kamu baik-baik saja. Wajah Fasan memerah dan terengah-engah, setelah beberapa saat dia perlahan-lahan menarik napas kembali dan berkata, Xiao kakak senior berhati-hatilah, wanita ini adalah penyihir sekte jahat Hehuan sekte Jin Pinger, dia sangat kuat. Xiao Yichai dan Yan Hong terkejut, karena beberapa tahun terakhir ini Jin Pinger dianggap sebagai tokoh berpengaruh dalam sekte jahat. Bersama dengan Qin Wuyan, Ghost Li mereka bertiga dikenal sebagai tiga gongzi dan dipandang sebagai malapetaka oleh fraksi baik. Sekarang setelah mereka melihatnya hari ini, dia sebenarnya adalah wanita cantik yang memikat. Tapi mengingat kembali tarikan menyihir yang intensif ketika pertama kali melihatnya, Xiao Yichai tahu kemungkinan besar orang ini benar-benar Jin Pinger dari Hehuan Sek. Jin Pinger berdiri di depan, merasa marah di dalam hatinya. Setelah dia memasuki rawa bagian dalam, dia mencari selama berhari-hari tetapi masih belum tahu. Hari ini ia bertemu dengan Biksu Kuil Tianyin, Fasan yang sendirian, keduanya tidak bisa saling bertemu dan mulai berkelahi. Fasan telah berlatih selama bertahun-tahun dan dengan keterampilan Buddhisme yang telah ia kembangkan, selain Fasiang yang berbakat dan berbakat, di dalam generasi muda Kuil Tianyin, ia dianggap yang kedua. Hanya saja Jin Pinger ini bahkan lebih kuat, serangannya sebenarnya menggunakan matanya yang genit. Terlepas dari ketenangan Buddhisme Fa yang mendalam dan solid, ia tertangkap basah oleh sekte jahat Hehuan sekte dijaga ketat diturunkan, keterampilan menyihir, dan menderita kerugian besar, ia kehilangan kendali ketenangannya sejenak dan sekarang hanya 60% keterampilannya tetap. Setelah itu, Jin Pinger tampak mudah, di bawah serangan yang cepat dan ganas, Fasan melakukan yang terbaik untuk membela diri dan mempertahankan sepotong kesadaran di benaknya, dengan tegar mengangkat. Jika bukan karena Xiao Yichai dan Yan Hong yang datang tepat waktu, kemungkinan besar hari ini Fasan akan dikalahkan oleh Jin Pinger ini. Semua seluruh pelatihan masa lalunya akan sia-sia dan dia akan dikendalikan oleh keterampilan menyihir yang aneh ini, mendengarkan hanya perintah Jin Pinger untuk seluruh hidupnya seperti mayat berjalan. Saat ini Jin Pinger menilai Xiao Yichai dari ujung kepala sampai ujung kaki dan tiba-tiba tertawa, suaranya lembut, dengan lembut berkata, tidak yakin jika gongzi ini memiliki permusuhan dengan saya dan menggunakan pukulan berat untuk serangan pertama, apakah Anda mencoba untuk membunuh si kecil wanita saya? Xiao Yichai memandangnya, melihat matanya yang cair, cerah dan berkilau. Melihatnya di senja ini, seperti bintang terang yang berkilauan di langit malam, itu benar-benar membuat seseorang tenang. Telapak tangan Xiao Yichai mulai berkeringat, dia memaksa pikirannya untuk tenang dan tidak menatap langsung ke matanya dan mengangkat suaranya, wanita adalah Jin Pinger yang terkenal dari cabang Evil Sect Hehuan, kan? Saya sudah lama mendengar tentang Anda. Jin Pinger tersenyum dan berkata, oh, Anda mengenali saya. Xiao Yichai berkata, diri saya yang rendah hati juga bertemu wanita untuk pertama kalinya hari ini. Hanya saja Fasan Master berasal dari Sekte Kuil Tianyin dan juga sesama anggota fraksi baik sebagai Sekte King Yun saya. Itu adalah intrinsik bahwa diri saya yang rendah hati akan bertarung dengan wanita. Jin Pinger sedikit mengernyit dan tersenyum setelah itu, jadi jika kamu mengatakannya seperti ini, aku harus berkonsultasi dengan Gongzi, dari cabang mana ahli Sekte King Yun kamu. Xiao Yichai berkata, aku tidak berani, diriku yang rendah hati adalah King Yun Sekte Tongtian Peak Xiao Yichai, ini adalah fans yang valid, Miss Yan Hong. Mata Jin Pinger mengamati wajah Yan Hong, dia melihat bahwa wajahnya cukup cantik dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik lagi. Di antara generasi muda lembah fans yang, baik keterampilan Yan Hong dan Li Sun selalu dikenal sebagai Anulus Giok kembar, hanya saja kepribadiannya lebih rendah dan tidak ingin mencari perhatian, biasanya jika ada masalah, Li Sun akan menjadi satu untuk masuk dan menangani. Saat ini setelah mengikuti Xiao Yichai, dia tidak berbicara sama sekali. Sementara dia sedang dipandang oleh Jin Pinger, dia tidak bisa menahan untuk tidak melihat ke belakang ke Jin Pinger. Tanpa diduga dengan tampilan ini, dia melihat wanita cantik seperti salju, penampilannya secantik gambar dan seiring berjalannya waktu, bahkan dia juga merasakan pingsan samar dan terkejut, pada saat yang sama wajahnya menjadi sedikit merah dan dia diam-diam berseru bahwa sihir Evil Sekte benar-benar tanpa malu-malu tidak bermoral, dia adalah seorang gadis namun sedikit banyak juga menyihir. Ketika Xiao Yichai datang, sekarang sudah malam dan sekarang dengan waktu yang disia-siakan, langit berangsur-angsur mulai gelap lagi. Jin Pinger berdiri di sana dengan cantik, menghadap Xiao Yichai dan yang lainnya, dia merenung pada dirinya sendiri, tingkat keterampilan untuk pedang itu bergerak sekarang,
keterampilan Xiao Yichai ini memang cukup tinggi dan di samping itu, ada 2 orang lagi bersamanya. Meskipun dia sendiri tidak takut tetapi harta langka rawa kematian tidak muncul dan jika dia terlibat dengan mereka dalam pertarungan yang tidak berarti di sini, itu benar-benar tidak bijaksana. Begitu dia berpikir, dia memutuskan untuk pergi. Xiao Yichai menatap wajahnya dan tiba-tiba melangkah maju dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi tepat pada saat itu, dari sudut yang dalam dari rawa kematian, di kejauhan hujan yang tak henti-hentinya, tiba-tiba suara keras seperti naga bernyanyi dan harimau meraung meletus. Suara itu begitu keras sehingga membuat Buddha Fasan mengalami kejahatan roar tampak seperti permainan anak-anak dan bahkan tidak layak disebut. Seketika awan di langit dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang, ditransformasikan dan diaduk, kabut naik, lapis demi lapis, adegan demi adegan seperti deru ombak yang menderu. Langit dan bumi sepertinya mengubah wajah karena ini. Semua orang tercengang, suara itu seperti penusuk yang menusuk otak, membuat orang berdiri limbung. Setelah beberapa saat, di bawah tatapan keheranan orang-orang, di sudut yang jauh gelap, tiba-tiba cahaya menyilaukan keemasan melompat, berangsur-angsur menjadi lebih terang, secara bertahap menebal dan pada akhirnya berubah menjadi sinar cahaya emas yang sangat besar. Dengan raungan, ia melayang ke langit, menembus lapisan awan dan pada saat itu, menerangi seluruh langit dan bumi, cahaya keemasan ada di mana-mana, awan itu awan keemasan dan pohon-pohonnya adalah pohon emas. Xiao Yichai, Jin Pingerdel. Mereka berempat kagum pada fenomena spektakuler surga dan bumi ini dan untuk sesaat, lupa bahwa mereka adalah musuh dan masing-masing mengangkat kepala untuk menonton. Sinar cahaya keemasan menjadi semakin melotot dan sampai ujungnya tidak bisa dilihat. Awan di cakrawala melonjak bahkan lebih bergejolak, berputar-putar di sekitar balok emas dengan cepat, berubah menjadi pusaran besar yang diterangi oleh balok emas. Di bawah pemandangan yang begitu indah, dunia terpesona, seolah-olah mengantisipasi suatu benda yang dihormati dan tak ternilai, itu membuat seseorang dihormati. Setelah waktu yang lama, sinar cahaya keemasan yang muncul entah dari mana perlahan berhenti dan kemudian melemah dengan cepat, itu muncul tiba-tiba dan pergi dengan cepat juga. Hanya dalam waktu yang singkat, pemandangan fenomenal yang menghancurkan bumi tersedot kembali ke dalam kegelapan seperti ikan paus yang menghisap air. Setelah kemegahan yang menyilaukan, kegelapan yang lebih gelap dan lebih dalam turun ke bumi. Jin Pinger dan Xiao Yichai semuanya adalah orang yang cerdas, segera mereka menyadari bahwa ini adalah tanda-tanda legendaris dari kelahiran harta yang langka. Sekarang setelah mereka menyaksikannya sendiri, kemegahan dari tanda-tanda kelahiran harta yang langka dapat digambarkan sebagai tidak terbayangkan, itu membuat orang benar-benar bertanya-tanya harta langka macam apa itu. Dibandingkan dengan itu, pertarungan mereka benar-benar tidak signifikan. Hampir secara spontan, Jin Pinger, Xiao Yichai, Yan Hong terbang pada saat yang sama dan menuju ke tempat sinar cahaya emas itu, hanya Fasan lebih lambat tetapi dia juga mengikuti dari belakang. Dalam kegelapan, mereka berubah menjadi 4 aliran cahaya cemerlang dan terbang. Meskipun karena skala besar dari cahaya keemasan mereka tidak dapat menentukan lokasi yang tepat tetapi kelahiran harta langka itu jelas tepat di depan mereka. Ketika mereka memikirkan hal itu, para kultivator bekerja keras dengan cara yang benar, bagaimana mungkin. Di sisi lain dari rawa kematian dalam, angin kencang yang dibawa oleh sinar keemasan menyebabkan cabang-cabang dan daun-daun yang rimbun jatuh ke samping. Hanya King Long dan Yuji yang berdiri di cabang-cabang puncak pohon, bergoyang bersama angin, dan tidak terpengaruh. Sementara tontonan surga dan bumi yang megah perlahan-lahan mengundurkan diri, King Long menghela nafas panjang dan berkata, ciptaan surga dan bumi tidak terbatas, itu benar-benar melampaui apa yang bisa dipelajari oleh manusia. Dulu saya berpikir bahwa saya adalah orang yang terpelajar, sekarang setelah saya secara tak terduga menyaksikan pemandangan yang luar biasa, saya menyadari bahwa semua dari 10.000 ciptaan di dunia ini, langit adalah batasnya. Yuji perlahan membuang muka, karena kerudung hitam menutupi wajahnya, ekspresinya tidak terungkap dengan jelas. Setelah beberapa saat dia dengan acuh tak acuh berkata, begitu cahaya keemasan muncul, Yellow Bird pasti akan muncul, ini adalah prasasti yang terukir pada Hidden Dragon Cauldron. Hanya saja burung kuning itu adalah binatang suci surgawi kuno, 9 surga burung roh, bahkan gulungan kuno yang tersisa, dewa dan jahat yang aneh. Bab binatang buas menyanyikan pujiannya, jangan bilang kita benar-benar bisa menghadapinya. King Long tersenyum dan berkata, kakak ketiga, mengapa kamu tidak perlu khawatir?
Di Samudra Timur Liu Bohil, pemimpin Ghost King Sek untuk pertama kalinya menggunakan Entrap Dragon Watchtower yang tertulis pada Hidden Cauldron Dragon. Dengan kekuatan Dewa Kuali Naga tersembunyi sejak zaman kuno, ia menundukkan binatang langka, Kuiniu, dalam satu gerakan. Anda harus tahu bahwa formasi darah 4 Dewa Divulitas Naga tersembunyi ini benar-benar memiliki efek luar biasa supranatural. Sekarang semuanya sudah disiapkan. Bahkan pemimpin sekte Raja Hantu cukup percaya diri untuk membiarkan kami datang. Apa yang masih Anda khawatirkan, kecuali Anda tidak mempercayai pemimpin sekte Raja Hantu? Yuji tetap diam untuk sementara waktu dan dengan jauh berkata, pemimpin sekte adalah orang yang memiliki bakat besar dan visi yang berani. Saya selalu menghormatinya, mengapa saya ragu? Hanya saja aku selalu merasa bahwa jenis hal aneh dan tak terduga ini seperti For Divinity's Blood Formation, mengapa kita harus... Wajah King Long berubah dan tiba-tiba menyela, kakak ketiga, masalah seperti ini, itu bukan sesuatu yang bisa kau atau aku bahas, lain kali di depan orang luar, kau tidak boleh menyebutkannya. Kerudung Yuji bergerak sedikit dan dia melihat ke arah King Long, dia mengerutkan kening dan wajahnya serius. Dia tidak punya pilihan selain diam dan kemudian menganggukkan kepalanya. King Long kemudian merasa lega dan dengan lembut berkata, kakak ketiga, jangan pedulikan aku mengomel. Sebenarnya beberapa tahun terakhir ini, terutama sejak insiden Miss Biao, karakter pemimpin Ghost King Sek telah berangsur-angsur berubah. Meskipun secara umum dia memperlakukan kita dengan sopan dan hormat, tetapi saya bisa melihat ketika dia menangani masalah dan membuat keputusan, keinginannya yang haus darah perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Kita semua adalah bawahan dan tidak dapat memprediksi niat atasan kita, lebih baik berhati-hati. Yuji diam-diam berkata, ya kakak, saya tahu sekarang. King Long menatapnya dan tanpa tergesa-gesa berbalik. Setelah terdiam beberapa lama sementara dia tiba-tiba berkata, bertanya-tanya bagian mana dari rawa kematian yang akan menjadi ghostly sekarang. Yuji di belakangnya, memandang ke depan. Malam yang gelap tanpa batas dan tidak jelas, balok cahaya keemasan bumi telah menghilang, hanya menyisakan kegelapan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kakak, bukankah pemimpin sekte Raja Hantu selalu paling mempercayai Roh Li? Mengapa beritahu dia tentang kedatangan kita kali ini dan tujuan kita? King Long berbalik dan menatap Yuji dan tidak berbicara. Yuji tampak terpana, tampak seperti dia memikirkan sesuatu dan kemudian sedikit mengangkat kepalanya. Melihat ke kejauhan, suaranya tidak jelas terdengar, berbisik, apakah itu lagi tidak diizinkan untuk mengatakan. Chapter 100. Pohon Raksasa. Hujan berhenti dan angin mereda. Sinar pertama sinar matahari pagi, menembus lapisan awan tebal di langit dan kabut Mars Drifting Maut, bersinar. Di hutan, di mana-mana masih tapi perlahan mengikuti sinar matahari itu, secara bertahap mulai bergerak. Dari tempat yang tidak dikenal, tangisan pertama burung terdengar. Segera, mengikuti aliran cahaya yang tumpah dari celah kanopi hutan, seluruh hutan tampak bangkit dari tidur nyenyak malam itu, terlepas dari jauh atau jauh, tangisan gembira pagi hari terdengar di mana-mana, menyapa hari baru ini. Saat ini di hutan, kabut, seperti kerudung putih, melayang di mana-mana. Ketika seseorang berjalan ke sana, kelembaban samar akan terasa di wajah. Selain itu dengan udara segar di hutan, ketika seseorang menghirup, rasanya seperti hatimu terbuka. Ghostly menghirup udara pagi dengan dalam, tanpa ekspresi melihat ke depan, bahkan Xiao Hui yang sedang berbaring di bahunya, juga meregangkan malas. Sekitar 10 zang jauhnya, adalah arah sinar cahaya keemasan malam sebelumnya. Kabut tiba-tiba menebal, berubah kabur dan tidak jelas, itu tampak nyata. Hanya saja kabut ini dan batas racun rawa bagian dalam berbeda, warnanya tidak abu-abu dan merupakan warna putih murni. Melihat jauh ke depan, kabut melayang ringan di hutan, gumpalan dan seperti benang, lapisan demi lapisan, menumpuk. Di sana, mungkin lokasi harta langka. Ghostly tanpa tergesa-gesa menoleh dan melihat ke samping, Lu Sueki berdiri 2 zang darinya, berpakaian putih seperti salju, diam-diam menatap kabut di depan. Mereka berdua, pada akhirnya tidak bertarung. Sepanjang malam, setelah momen kejutan pertama dan agitasi halus, di antara mereka berdua, adalah keheningan yang panjang. Keduanya hanya berjarak 3 kaki tetapi sepertinya itu adalah jurang yang lebih besar dari Forsaken Abyss, sangat mengakar di antara mereka, dan bahkan lebih di hati mereka. Bahkan ketika sinar cahaya keemasan menyilaukan itu naik ke langit, mereka berdua berbalik dan menyaksikannya dari pandangan mata burung,
sinar keemasan langit terpantul di wajah mereka, diam-diam menonton di tempat asing yang aneh ini, menambah beberapa derajat dingin. Masa lalu, pada akhirnya masih berubah. Lu Sueki sepertinya merasakan sesuatu dan membalikkan kepalanya, bertemu dengan tatapan Gosli, matanya sejernih air, mungkin masih ada riak samar di dalam matanya tetapi saat ini, itu tidak lagi bisa dilihat oleh siapapun. Dia memandang pria di depannya, dia berdiri di sampingnya di hutan, dengan hati-hati menatapnya, dia akhirnya menemukan bahwa dia tidak lagi muda itu lagi. Wajah yang begitu akrab, yang tidak bersalah dan tersenyum digantikan oleh ketenangan dan penampilan seseorang yang telah melalui perubahan hidup. Dia menundukkan kepalanya sedikit, matanya yang jernih berhenti di Tianya Celestial Sword di tangannya seolah-olah memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, suaranya ringan melayang, tiba-tiba berkata, "Kembalilah." Dia tidak mengangkat kepalanya atau membuat gerakan apapun, ekspresinya tidak berubah sedikit pun, hanya tangan yang mencengkeram Tianya, jari-jari ramping dan adil perlahan mengencang. Petik 2. Zhang Junior Brother, dia dengan lembut, berkata dengan lembut. Kembali, 4 kata ini, kata-kata yang melayang dalam angin pagi, menyelimutinya, lalu seperti batu, satu demi satu masuk ke dalam hatinya. Gosli menarik napas dalam, menutup matanya. Tongkat penyerap jiwa sedingin es di lengan bajunya di samping tangannya, seperti teman yang setia, tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Setelah waktu yang sangat lama, ketika dia membuka matanya, ada senyum tipis, dia dengan tergesa-gesa berkata, "Nama ini, saya sudah lama tidak menggunakannya." Sudut mulut Lu Sueki berkedut, dia perlahan mengangkat kepalanya tetapi akhirnya kata-kata apapun yang ingin dia katakan, dia tidak mengatakannya dan tetap diam. Keduanya berdiri seperti itu tetapi jarak di antara mereka tampaknya meningkat lagi. Sinar matahari pagi menyinari wajah gadis cantik yang tak tertandingi itu, dengan hangat memancarkan keindahan yang menggerakkan jiwa, kabut cahaya yang samar-samar terlihat juga tertarik padanya, menari dengan lembut dan menyelimutinya. Detik itu, wajahnya juga agak kabur. Lu Sueki berbalik dan melangkah tanpa berkata apa-apa dan berjalan menuju tempat kabut tebal itu, meninggalkan pria itu di belakangnya. Hanya saja ketika sosoknya menjadi lebih tidak jelas dalam kabut, dia tiba-tiba mendengar suara pria itu di belakangnya, tanpa tergesa-gesa berkata, "Apakah kamu akan membunuhku?" Sosoknya menghilang ke dalam kabut putih, tidak ada yang bisa melihat matanya, ekspresinya, tubuhnya lagi. Pagi yang sunyi, setelah waktu yang lama, melayang suaranya dari kabut, "Aku akan." Jadi, setiap kali Anda memiliki kesempatan untuk membunuh saya, jangan ragu untuk melakukannya. Langit cerah sepenuhnya tetapi berjalan dalam kabut membuat orang merasa bahwa itu masih redup. Bentangan kabut ini jauh lebih padat daripada tempat-tempat lain dan juga membatasi penglihatan seseorang. Gosli berjalan di hutan dan sudah memperhatikan itu selain kabut, meskipun dia masih di hutan tetapi sangat berbeda dari luar. Selain pohon-pohon tinggi menjulang di kabut, hanya ada beberapa semak dan semak-semak berduri tebal yang terlihat di hutan di luar. Tidak yakin apakah itu karena kabut tebal yang mencegah sinar matahari dari turun ke bawah. Tetapi hal yang paling mengejutkan adalah, serangga berbisa, binatang buas, tanaman dan bunga aneh yang merasuki kematian hutan rawa tiba-tiba juga menghilang. Gosli melintasi hutan ini selama setidaknya 1 jam dan belum pernah menemukan satu pun serangga beracun. Di sini, tidak ada satupun makhluk hidup yang tampak, suasana mati yang berat. Gosli mengerutkan kening dan terus berjalan di depan. Xiao Hui di pundaknya juga tenang, tangannya mencengkeram bajunya dengan erat tetapi sepasang mata yang tajam masih berbalik, tanpa henti melihat sekeliling. Tanpa semak berduri dan binatang-binatang beracun dan binatang aneh yang mengganggu, jelas jauh lebih mudah untuk bepergian. Ini adalah pertama kalinya sejak dia memasuki rawa dalam. Lu Sueki memasuki kabut lebih awal darinya, Gosli di luar, telah sengaja menunggu lama sebelum masuk, sekarang di mana tepatnya Lu Sueki. Hanya saja, saat dia berjalan di hutan, di satu sisi dia tetap waspada terhadap setiap gerakan aneh tapi di dalam hatinya, secara tidak sadar pikirannya terus memikirkan sosok gadis berpakaian putih itu. Kembalilah, Gosli berbicara pada dirinya sendiri, hanya menggunakan suara yang dia bisa dengar, dengan lembut melantunkan 4 kata ini. Bukit King Yun, lembah bambu besar, aula diam yang teramati, halaman kecil, hutan bambu. Bibirnya berkedut, senyum sedih muncul dan berkata, "Aku tidak bisa lagi kembali, bukan, Xiao Hui?" Zizi.
Monyet Xiao Hui memanggil dengan lembut 2 kali, tidak ada yang tahu apa artinya juga. Gosli menepuk Xiao Hui, setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bersorak, dengan senyum masam, berjalan dan menuju jauh ke dalam kabut. Berjalan 1 jam lagi, pohon-pohon di hutan semakin tebal dan semakin tebal, sampai bagian terakhir, hampir setebal lengan 2 orang yang mengelilinginya. Gosli mengamati sekeliling dan diam-diam waspada. 10 tahun terakhir, setelah kejutan dari pertempuran King Yun Hill dan dengan senjata magis, tongkat penyerap jiwa dan Sinister Orb, di sampingnya mengerahkan pengaruh halus mereka, selain mencurahkan konsentrasinya untuk budidaya dan sifatnya secara bertahap. Berkembang menjadi kejam, dan yang haus darah, dia juga belajar jenis pengetahuan lain dari Raja Hantu. Dan generasi Raja Hantu ini benar-benar berbakat di dunia ini, belum lagi keterampilannya luar biasa tinggi, ia juga membaca secara luas dan memiliki ambisi yang luas. Karena Biao, Raja Hantu memperlakukannya seperti miliknya sendiri, mengajarinya dengan penuh kasih, di bawah bimbingan yang direncanakannya. Hantu Li sekarang tidak hanya melatih dan mengembangkan tetapi bahkan pengetahuan dan pengalamannya, jauh melebihi murid junior naif dan bodoh King Yun Sek. Saat ini dia mengamati pohon-pohon besar di hutan ini, sebenarnya pohon-pohon ini bukanlah pohon langka dan tidak biasa, ini pohon-pohon ek, maple dan pagoda del, bahkan di pegunungan di luar rawa kematian, ada banyak sekali pohon. Tetapi bagian yang aneh adalah bahwa pohon-pohon di sini luar biasa besar, yang normal hanya sekitar setengah dari ukurannya dan itu sudah cukup mengkhawatirkan. Untuk menambah itu, begitu banyak pohon-pohon ini semua berkumpul di sini. Tetapi yang lebih aneh lagi adalah bahwa pohon itu seharusnya sangat riang di mana pohon-pohon ini berada tetapi di bawah lapisan kabut ini, bahkan tidak ada satupun hewan yang terlihat. Bahkan semak-semak berduri sesekali terlihat di awal semua hilang. Dan di atas tanah, selain dari akar pohon besar yang sesekali terungkap ini, semuanya lumpur padat dan kuning muda, bahkan rumput pun tidak tumbuh di sini. Di bawah kabut dingin yang dingin, itu memiliki perasaan suram dan terpencil. Gosli mengerutkan kening dalam-dalam, dia bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, mengamati sekeliling dan melihat bahwa pohon-pohon besar mencapai ke langit, lurus dan menjulang tinggi, dia sendiri berjalan-jalan di hutan tampak seolah-olah dia berada di dalam labirin yang sangat besar. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan seluruh tubuhnya melonjak, tidak ingin tinggal lebih lama lagi di tempat yang aneh ini. Dia memegang tongkat penyerap jiwa, dalam cahaya hijau gelap, dia terbang ke depan. Kecepatannya secara alami meningkat banyak tetapi mengingat bahwa harta langka itu bisa ada di sekitar sini, Gosli tidak terbang di atas hutan dan mempertahankan sekitar 6 kaki di atas tanah, ia terbang dengan cepat dan mencari dengan hati-hati pada saat yang sama. Waktu berlalu dengan tenang, hutan masih sunyi, hanya suara pelariannya bergema di hutan ini. Pohon-pohon di hutan ini, mengikuti penetrasi Gosli yang lebih dalam dan lebih dalam, batang mereka menjadi lebih besar dan lebih besar, saat ini pohon-pohon yang memproyeksikan di matanya, kemungkinan besar sudah memiliki ketebalan 6-7 pria berbadan panjang yang lengannya panjangnya berputar-putar. Tanpa menebak, orang akan tahu bahwa pohon-pohon di hutan ini kemungkinan besar berumur beberapa ratus atau bahkan ribuan tahun. Dalam lembaran atmosfer aneh yang menebal, sosok Gosli tiba-tiba berhenti. Saat ini langit sudah cerah untuk waktu yang lama, tetapi kabut ini tampaknya tidak memiliki niat untuk menyebar, seolah-olah sejak zaman kuno, lapisan-lapisan kabut ini tampaknya hidup berdampingan dengan daerah hutan ini. Dan di sudut terdalam hutan ini, Gosli melayang di udara dan melihat ke depan. Di depannya, sebuah dinding tiba-tiba menjulang di depan. Dinding kayu, butir kayu kasar, padat dan dengan celah tipis, tiba-tiba menjulur keluar dari kabut, hampir setinggi 3 zang, seperti seekor naga muda yang kuat dan sehat yang terbentang di hutan besar, menancap jauh ke dalam bumi. Gosli dengan dingin mengawasi, tidak bergerak dan dengan hati-hati menilai dinding kayu ini, sudut matanya mulai bergerak. Setelah itu, dia perlahan menggerakkan tubuhnya ke depan dan dengan lembut menyentuhnya. Saat tangannya menyentuhnya, dia merasakan sesuatu yang hangat dan kasar. Dalam hatinya, Gosli tampaknya memiliki pemikiran tetapi dia tidak berani mempercayainya. Dia mengambil kembali tangannya dan tubuhnya mulai melayang di sepanjang dinding kayu ini ke depan. Kabut putih di depan secara bertahap menyebar dan kemudian perlahan membeku di belakangnya. Dinding kayu di depannya semakin tinggi dan lebih tebal, secara bertahap menjadi bentuk melengkung dan ketinggiannya juga perlahan-lahan meningkat. Akhirnya sekitar 6 zang tinggi, dia mencapai titik akhir dari dinding kayu ini. Gosli berhenti.
Dia bernapas dalam-dalam, tetapi masih tidak bisa menenangkan dirinya, di bawah detak jantung yang berdebar, apa yang ada di hadapannya, melalui kabut, akhirnya terungkap di depan matanya. Dinding kayu besar ini, di ujung kabut, secara harmonis bergabung menjadi objek yang lebih besar. Di langit, seuntai sinar matahari tiba-tiba bersinar dari kabut dan menghilang segera setelah itu, dikaburkan oleh kabut. Ghostly akhirnya mengkonfirmasi pemikiran yang tak terbayangkan di dalam hatinya barusan. Dinding kayu besar adalah bagian dari cabang pohon. Lapisan-lapisan kabut melayang di sekitar, karena keterkejutan dia sedikit terengah-engah dan kemudian dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tatapan itu seolah menerobos sinar matahari yang kabur, menuju lurus dan terisi. Seperti petir tanpa suara, gemuruh, seluruh hutan tampak bergetar dan muncul di hadapannya. Itu sebenarnya adalah pohon raksasa yang benar-benar di luar imajinasi seseorang, bahwa batang pohon sangat tebal sehingga batas-batasnya tidak dapat dilihat dalam kabut ini dan ditutupi dengan kasar kulit kayu, seperti gunung yang menjulang tinggi dan menjulang tinggi, lurus ke atas ke langit, terbenam dalam kabut, seperti mengebor ke langit. Ghostly seperti seekor semut, sangat tidak berarti di depan pohon raksasa ini. Pohon raksasa dengan cabang-cabang yang bahkan bisa mencapai hingga 6 zang. Pemandangan seperti apa itu? Ghostly perlahan memalingkan muka, Xiaohui di bahunya diam-diam memanggil sekali dan tampak gugup. Ghostly menyandarkan kepalanya sedikit ke samping dan tiba-tiba tersenyum, dengan ringan berkata, dunia ini sangat besar, tidak ada kekurangan barang aneh, kami benar-benar katak di dalam sumur. Xiaohui, ayo pergi. Mari kita perhatikan pohon raksasa ini. Di bawah kakinya, cahaya hijau tua tongkat penyerap jiwa tiba-tiba menyala. Setelah beberapa saat, itu miring dan terbang, Ghostly melolong dan mengikuti suara menusuk itu, satu manusia dan satu monyet menyerang ke langit, terbenam ke dalam lapisan kabut. Angin bertiup kencang, menggigit karena kecepatan tinggi. Di dalam kabut, situasinya tampak mirip dengan ketika mereka pertama kali memasuki rawa dalam, di dalam dinding racun tetapi pada akhirnya semuanya tidak sama. Pertama tidak ada udara beracun dan kedua, mereka bisa melihat lebih jauh. Hanya saja di lapisan kabut ini, ia mengental hingga tingkat yang sangat tinggi. Ghostly mengikuti sepanjang pohon raksasa yang tak terbayangkan ini dan terbang ke atas. Terbang selama hampir 1 jam, kabut masih belum menyebar, membuat orang bertanya-tanya apakah kabut benar-benar terhubung ke lapisan awan. Pada saat yang sama, Ghostly juga memperhatikan beberapa perubahan pada batang pohon raksasa. Sementara di tanah, yang juga merupakan bagian terendah dari pohon, itu tebal di luar imajinasi dan di pohon itu sendiri, selain kulit kasar, tidak ada yang lain. Tetapi setelah terbang begitu lama, ranting-ranting mulai muncul dan hal yang paling mencolok yang mulai muncul adalah tanaman aneh seperti tanaman merambat, melilit berselang-seling di sekitar batang, dedaunannya besar dan di ujungnya, bunga berwarna-warni mekar. Ada merah, kuning, oranye dan ungu, sangat indah, ketika angin bertiup, ada juga aroma yang samar. Tetapi sampai sekarang, dia masih tidak dapat melihat seberapa tebal batang pohon raksasa ini. Ciptaan yang luar biasa benar-benar keluar dari dunia ini, pohon raksasa ini kemungkinan besar benar-benar berusia ribuan tahun, itulah mengapa raksasa ini. Suara tajam menembus udara, cahaya hijau gelap berkilauan dan berlari keluar dari kabut. Kabut di bawah kakinya juga, mengikuti sosoknya, gumpalan mengikuti dan kemudian dengan lembut kembali ke bawah, seperti laut yang turun. Ghostly akhirnya muncul dari kabut ini. Langit dan bumi, tiba-tiba terbuka lebar. Langit biru cerah, tanpa awan untuk ribuan mil, langit biru tanpa awan dan kabut putih tanpa batas di bawahnya mengelilingi pohon raksasa. Semakin dekat ke pohon, semakin tebal kabut itu. Dan sekarang, Ghostly sudah tinggi di udara dan akhirnya bisa memperhatikan pohon raksasa ini. Meskipun di tempat setinggi itu, pohon ini masih tebal ratusan zang dan berpikir ke kejauhan bahwa ia telah terbang dari tanah ke sini, pohon ini bukan pohon dan malah gunung yang tinggi. Tapi kemudian, ini jelas sebuah pohon. Dan itu masih terus memanjang, batang raksasa itu, selain cabang-cabang tebal yang sama mengkhawatirkannya, memanjang hingga lurus ke langit. Ghostly mengangkat kepalanya dan melihat jauh, jauh di suatu tempat di langit, tampaknya ada sosok yang tidak jelas. Dia tiba-tiba tertawa dan terbang menuju langit biru. Pria, mana, yang menghadapi pemandangan seperti itu, yang tidak bersemangat. Dia terbang dan menembus langit. Kecepatannya meningkat, mengabaikan angin yang menggigit pisau di wajahnya. Saat ia terbang,
Ranting-ranting raksasa perlahan-lahan menyusut, hingga akhirnya, hanya beberapa zang besar tapi meski begitu masih mengejutkan. Dan saat ini, awan tipis mengambang terlihat, sesekali melayang di samping pohon. Pohon raksasa, seperti yang dikatakan legenda kuno, tangga menuju surga, langsung ke langit. Sekali lagi terbang untuk sekitar 5 zang, sosok Ghostly akhirnya berhenti. Di depannya, belalai lurus yang sempurna tiba-tiba terbelah menjadi 2 cabang besar dan menjulur ke kiri dan ke kanan. Ghostly ragu-ragu untuk sementara waktu dan tanpa tergesa-gesa terbang, mendarat di tempat cabang-cabang raksasa terpecah. Meskipun digambarkan sebagai bifurkasi, pohon raksasa itu begitu kolosal sehingga beberapa orang bisa berdiri di sini tetapi tidak merasa berdecak. Ketika Ghostly mendarat di pohon, sebuah suara dan Xiao Hui adalah orang pertama yang melompat turun. Kepala monyetnya melihat sekeliling dan kemudian dengan hati-hati menyentuh pohon itu. Jelas itu sangat ingin tahu, sepanjang hidupnya ini adalah pertama kalinya ia melihat pohon raksasa, dan meskipun itu hanya monyet, ia masih sangat terkejut. Ghostly tersenyum dan tidak peduli tentang Xiao Hui, saat terbang dalam perjalanan ke sini, dia benar-benar terkejut. Sebelum ini, dia tidak bisa membayangkan bahwa akan ada pohon raksasa di dunia ini dan sekarang, setelah guncangan awal, dia sudah menduga bahwa mungkinkah harta langka itu sebenarnya berada di pohon raksasa yang luar biasa ini. Kedua cabang itu memiliki ukuran yang sama dan hampir beberapa zang tebal, membentang secara horizontal, seperti 2 naga besar yang melompat di udara. Mulai dari sini, daun secara bertahap menjadi mewah dan jarak yang memanjang sangat panjang, berdiri di tempat bercabang 2, ujung-ujungnya tidak terlihat. Ghostly merenung sejenak dan memutuskan, dia berbalik dan memanggil, Xiao Hui. Monyet Xiao Hui melompat-lompat di pohon dan sepertinya tidak takut ketinggian yang sama sekali, kadang-kadang bahkan berlari ke tepi dan merentangkan kepalanya untuk melihat ke bawah, itu sangat berani untuk monyet. Sekarang setelah mendengar tuannya berteriak, Zizi itu berseru 2 kali dan dengan senang hati melompat kembali dan melompat ke bahu Ghostly. Ghostly tersenyum dan berkata, ayo pergi. Mata Xiao Hui berguling-guling dan mengangguk, sepertinya monyet itu juga sangat ingin tahu, itu menyeringai tanpa henti dan tampak sangat bersemangat. Ghostly melihat ke kiri dan ke kanan untuk sementara waktu dan ragu-ragu sejenak, dan kemudian tanpa penundaan, dia memegang tongkat penyerap jiwa lagi, dalam cahaya hijau gelap yang cemerlang, menuju ke sisi kiri cabang pohon. Dia terbang untuk waktu yang lama sekali lagi tetapi meskipun batang pohon raksasa itu tinggi di udara, ia masih memiliki banyak daun besar, sangat bersemangat. Namun, tampaknya tidak memiliki buah atau bunga dan sebaliknya pohon anggur tanpa nama yang mulai memanjat pohon dari bawah, bunganya mekar penuh, menampilkan pemandangan yang indah. Ghostly terus terbang, saat dia terus berjalan, rantingnya menjadi lebih tipis tetapi tanaman merambat malah menjadi lebih tebal dan jumlah bunga juga meningkat, sampai ada di mana-mana, pesta untuk mata dan aroma aneh melayang di udara. Tiba-tiba, tubuh Ghostly yang telah terbang, berhenti tiba-tiba di udara. Karena berhenti tiba-tiba, ia mengeluarkan suara yang tajam. Batang di depannya benar-benar dikaburkan oleh tanaman merambat, bunga-bunga bersaing satu sama lain untuk glamor, dari atas ke bawah seperti lautan bunga, mereka membeku untuk menjadi dinding. Dan di lautan, bunga-bunga ini, sebuah pintu batu berdiri menjulang, dengan ketinggian 5 zang dan lebar 3 zang, itu tertanam di bagasi. Banyak bunga menutupinya secara total, hanya menyisakan batu besar padat tebal di tengah dan di atasnya terukir 4 kata dalam huruf kuno. Treasury Kaisar Langit, hampir tak terdengar, suara yang mirip dengan beberapa musik megah kuno bergema di langit biru, menggerakkan jiwa. Tatapan Ghostly pindah ke pintu batu, di dalam lautan bunga, sesosok putih berdiri di depannya. Seolah-olah dia telah mendengar gerakan di belakangnya, gadis berpakaian putih itu perlahan-lahan berbalik, banyak bunga indah di bawah langit biru, tiba-tiba seperti mereka tertawa terbahak-bahak, bersandar pada wajahnya yang cantik tak tertandingi, mekar dengan bangga. Di lautan bunga, dia adalah garis warna yang paling cerah dan elegan. Ghostly di udara, campuran emosi membengkak dalam hatinya sejenak, menatap dengan bingung.